CEO 2000 Toko. Iya, kamu CEO. Ini yang tahu keberadaan CEO 2000 Toko nih ya. Di mana tolong infokan, tolong, karena ini pacarnya sudah angkat kaki dari rumah mantan suaminya ya. Apa mungkin ya nanti pacarnya bakal dikasih rumah? Kan kacanya CEO dari Toko, nggak mungkin punya satu rumah. Tolong kasih tahu kepada CEO dari Toko ya, tolong, soalnya ini pacar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang viral di media sosial, sekaligus mengulas reaksi dari para kreator lainnya. Hari ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwenda yang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah proses mediasi hak asuh anak yang masih berlangsung, muncul lagi berbagai tudingan, opini, hingga perdebatan yang membuat suasana semakin panas. Bahkan ada pihak yang menilai peluang damai keduanya semakin menipis, sementara perkembangan terbaru menunjukkan mediasi masih terus berjalan dengan harapan menemukan jalan terbaik bagi anak-anak meraga. Lalu, benarkah semua tudingan yang beredar itu semakin memperkeruh keadaan, atau justru ada sisi lain yang belum banyak dibahas? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Pacarnya angkat kakinya diam-diam nih, nggak ada yang tahu nih ya. Tolong kemana ini? Atau kira-kira wanita ini ngekos atau kontrak di mana ini? Kasih tahu deh netizen. Peluang damai Ruben Onsu dan Sarwenda sudah sangat tipis. Bahwasannya Ruben Onsu sudah ingin mengajukan ke pengadilan bahwa dia ingin memiliki hak asuh anak. Karena Sarwenda kurang untuk mendidik permasalahan soal anak. Bahkan Sarwenda hal yang tidak pantas ditunjukkan kepada anak itu ditunjukkan. Seperti bermesra-mesraan dengan CEO yang bapak sambungnya itu, menurut aku jiwa seorang ibunya masih kurang. Karena apa? Dia tidak memiliki malu kepada anak untuk bermesra-mesraan sama orang baru. Dan tak hanya itu, bahkan calonnya Sarwenda, si CEO itu pernah membuntuti Ruben Onsu sedang bertemu dengan anaknya dan dia mengawasi di belakang. Seolah-olah Ruben Onsu ini berperilaku tidak baik kepada anaknya sehingga diawasi oleh CEO itu. Menurutku itu kurang sopan juga. Dan itu juga bisa memicu dan menggiring opini seorang anak untuk membenci ayahnya. Jadi seorang ibu dan calon ayahnya, anak seharusnya mendukung anaknya bertemu dengan ayah kandungnya, bukan digiring opini yang tidak. Sarwenda emang tidak pernah mengatakan bahwa anaknya itu harus membenci ayahnya. Tapi perilaku Sarwenda itu menunjukkan bahwa anaknya itu harus membenci ayahnya. Bahkan keburukan ayahnya itu tuh pernah ditunjukkan kepada anaknya sendiri, yang itu tidak seharusnya ditunjukkan. Jadi di sini kita paham bahwa Sarwenda itu dan ayah sambungnya anak-anak, yang calon ayah sambungnya anak-anak itu kurang pantas dalam mendidik anak. Karena apa? Dia tidak bisa mengerti permasalahan anak. Ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya, disakiti. Kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita. Ya, jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis, dan anak-anak yang melihat, anak-anak juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap bunuh ini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan bunuh ini, ya silakan, ya. Tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang, ya. Ya, silakan nanti dikembalikan lagi ke publik bisa melihat, ya, yang memberikan narasi terus-menerus begitu, ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya. Lalu narasi lagi, harta, rumah dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa, ya. Ini kan
mulai dengan ganti rumah yang baru itu. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi gitu. Ada rasa ketakutan nggak sih? Apalagi kan sebelum-sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat memanas sampai masyarakat ada aksi boikot Cici. Gimana nih Ci mungkin? Cici sendiri untuk bangkit lagi Ci? Doanya terbaik. Yang lagi geger nih demi anak, Sarwenda dan Koruben tatap muka di ruang mediasi tanpa pengacara. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang emang mager baca. Cekidot. Warga-warga sini pada kumpul. Ada update terbaru soal proses mediasi Koruben Onsu sama Sarwenda nih. Gini, mediasi soal gugatan hak asuh anak mereka akhirnya digelar nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi prosesnya tertutup. Bahkan pengacara dari kedua belah pihak juga nggak boleh ikut masuk. Jadi yang ngobrol langsung di dalam ruangan cuma Koruben sama Sarwenda, ditemani hakim mediator. Tujuannya biar apa? Biar mereka bisa ngobrol dari hati ke hati tanpa campur tangan siapapun. Nah, hasil pembicaraan juga masih dirahasiakan. Kata kuasa hukum Sarwenda, semua ini demi menjaga kondisi psikologis anak tentunya ya. Selesai mediasi ya, Sarwenda juga nggak banyak berkomentar nih. Dia cuma minta doanya supaya proses berjalan lancar dan menghasilkan jalan yang terbaik ya. Sayangnya sampai sekarang belum ada ya kata sepakat, tapi proses mediasi masih terus berjalan karena kedua belah pihak masih punya waktu 30 hari sesuai dengan aturan untuk mencari jalan damai. Nah, menurut warga nih ya, masalah hak asuh kayak begini baik diselesaikan secara damai tanpa banyak diumbar ke publik atau langsung ke pengadilan seperti ini ya. Komen deh tuh lo ya pada warga-warga ya, jangan pada mager. Setelah menyaksikan seluruh isi video ini, saya ingin menyampaikan komentar saya. Sekali lagi, ini adalah pandangan pribadi saya sebagai konten kreator yang sedang memberikan reaksi terhadap informasi yang beredar di ruang publik. Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa pendapat saya adalah kebenaran mutlak, karena perkara ini masih berjalan dan hanya pihak-pihak terkait yang mengetahui kondisi sebenarnya. Menurut saya, yang paling disayangkan dari kasus seperti ini adalah ketika sebuah persoalan keluarga berubah menjadi konsumsi publik dalam skala yang sangat besar. Begitu sebuah konflik rumah tangga memasuki ruang media sosial, hampir semua orang merasa memiliki hak untuk memberikan penilaian. Padahal publik hanya melihat potongan-potongan informasi yang tersebar di berbagai media dan belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Saya melihat banyak sekali narasi yang berkembang. Ada yang mendukung Ruben, ada yang membela Sarwenda, ada pula yang langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu potongan video. Menurut saya, kondisi seperti ini justru berpotensi membuat suasana semakin rumit. Masing-masing kubu akan terus mencari pembenaran terhadap pendapatnya sendiri, sementara publik semakin sulit membedakan mana fakta, mana opini, dan mana interpretasi pribadi. Kalau saya boleh berpendapat, siapapun yang sedang berselisih sebagai orang tua seharusnya benar-benar menempatkan kepentingan anak di posisi paling atas. Anak tidak boleh menjadi alat untuk memenangkan opini publik ataupun menjadi alasan untuk saling menyerang. Anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, apapun hasil proses hukum nantinya. Saya juga merasa media sosial saat ini seringkali membuat sebuah konflik menjadi semakin besar. Satu pernyataan dibalas dengan pernyataan lain, lalu muncul kreator berikutnya yang ikut memberikan komentar. Akhirnya, fokus masyarakat bergeser dari penyelesaian masalah menjadi perlombaan mencari siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Menurut saya, proses mediasi adalah langkah yang jauh lebih baik dibandingkan saling membalas narasi di depan publik. Kalau memang masih ada kesempatan berdamai, mengapa tidak dicoba terlebih dahulu? Kalaupun nantinya tidak menemukan titik temu, setidaknya kedua belah pihak pernah berusaha mencari solusi secara baik-baik. Saya juga melihat bahwa publik seringkali terlalu cepat menjatuhkan vonis. Hari ini seseorang dipuji habis-habisan, besok bisa dihujat habis-habisan hanya karena muncul informasi baru. Padahal informasi yang beredar belum tentu lengkap. Oleh karena itu, saya pribadi lebih memilih untuk tidak terburu-buru menyimpulkan.
Menurut saya, setiap orang tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada manusia yang benar 100% ataupun salah 100%. Dalam sebuah rumah tangga, biasanya persoalan jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di depan kamera. Karena itu, saya merasa kurang bijak jika kita langsung menghakimi salah satu pihak hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang viral. Hal lain yang menurut saya penting adalah bagaimana semua pihak menjaga komunikasi yang sehat demi anak-anak. Apapun hasil akhirnya nanti, hubungan antara ayah dan ibu tidak bisa benar-benar terputus, karena mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari keduanya tanpa harus merasa dipaksa memilih salah satu pihak. Saya juga berharap semua kreator yang membahas isu ini, termasuk saya sendiri, bisa tetap menjaga batasan. Reaksi dan komentar tentu boleh saja disampaikan, tetapi jangan sampai berubah menjadi fitnah atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sebagai kreator, kita memiliki tanggung jawab moral terhadap informasi yang kita sebarkan kepada penonton. Di sisi lain, saya memahami mengapa masyarakat begitu tertarik mengikuti perkembangan kasus ini. Ruben dan Sarwendah merupakan figur publik yang sudah lama dikenal masyarakat. Apapun yang mereka lakukan pasti menjadi perhatian. Namun perhatian publik juga seharusnya dibarengi dengan sikap yang lebih dewasa dalam menyikapi setiap informasi. Kalau melihat perkembangan terbaru, saya berharap proses hukum maupun mediasi dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar mengutamakan kepentingan anak-anak, bukan keputusan yang sekedar memuaskan ego salah satu pihak. Anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam situasi seperti ini. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terpancing oleh judul yang sensasional, jangan langsung percaya pada satu narasi saja, dan jangan sampai ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari kita tunggu proses yang sedang berjalan dan menghormati apapun keputusan yang nantinya dihasilkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sekali lagi, itu hanyalah pendapat pribadi saya sebagai reaksi terhadap informasi yang beredar. Saya tentu bisa saja memiliki pandangan yang berbeda dengan teman-teman semua, dan itu hal yang wajar. Justru saya ingin mendengar bagaimana sudut pandang kalian. Apakah kalian melihat persoalan ini dari sisi Ruben, dari sisi Sarwendah, atau memilih untuk menunggu hasil proses hukumnya terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman kalian, dan bagi yang belum subscribe, silakan dukung terus channel Analisis Sengit agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten reaksi dan analisis terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.